Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Suara Net TV bersama saya Silve. Pemirsa, demi mewujudkan masyarakat yang terampil dan berpengetahuan di bidang pertanian, lebih khusus hortikultura, PLN Pusat melalui PLN UIP Nusra II kembali menggelontorkan anggaran Corporate Social Responsibility-nya atau CSR untuk melatih 50 orang petani dari Pocoleok Satarmese selama 2 hari, yaitu 10 hingga 11 Agustus 2023 yang berlangsung di KWT Laoloko Ruteng, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Camat Langke-Rembong Emiliano Ndahur. Sebagai tutor dari kegiatan pelatihan tersebut adalah Lambertus Enga. Asisten Manajer Perizinan dan Umum Perwakilan PLN UIP Nusra II, lalu Irlan Jayadi saat memberikan sambutan mengatakan, PLN sebagai BUMN tidak hanya memikirkan bagaimana menjual arus listrik, membangun jaringan listrik, tetapi juga punya kewajiban untuk berpikir tentang kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan dengan pelatihan keterampilan. Lebih lanjut, Irlan menambahkan, PLN pada prinsipnya akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat selama ini masih bisa dijawab, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelatihan ini, kata Irlan, bertujuan untuk menambah wawasan dan keterampilan. Manfaat yang diharapkan adalah masyarakat dapat menyediakan kebutuhan dengan memanfaatkan lahan perkarangan di sekitar rumah dengan tanaman hortikultura sekaligus sebagai upaya dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Saat kebutuhan keluarga terpenuhi, lanjut Irlan, dengan sendirinya kecukupan nutrisi untuk keluarga juga terpenuhi. Langkah ini, kata dia, juga mengantisipasi terjadinya stunting yang saat ini menjadi perhatian khusus pemerintah pusat sampai ke daerah. Intinya, pertama bahwa PLN itu tidak hanya berbicara soal bagaimana menjual listrik, seperti itu, bagaimana membangun sistem kelistrikan, tetapi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, karena kan PLN ini kan punya negara. Jadi ada kewajiban-kewajiban. Nah, ini bukan hanya harus ya, tapi jadi PLN merupakan memiliki kewajiban. Jadi wajib hukumnya PLN itu melakukan pengembangan atau bagaimana membangun kemandirian sosial di tengah masyarakat, terutama untuk beberapa sektor di sekitar lingkaran lokasi-lokasi operasi dan lokasi pembangunan yang dilaksanakan oleh PLN. Dan itu dicantum di dalam ketentuan dan aturan pemerintah itu sendiri. Jadi bahkan artinya bahwa PLN tidak hanya jual listrik, tapi bagaimana membangun masyarakatnya di sekitar. Apa sih yang cocok, yang perlu dikembangkan di masyarakat. Jadi kami mencoba melihat bukan apa yang masyarakat inginkan. Kalau ditanya satu-satu inginnya banyak, Pak. Ada yang pengen motor, ada yang pengen apalah, itu repot. Tetapi kita coba lihat apa yang dibutuhkan. Salah satunya mungkin melalui kemandirian pangan. Camat Langke-Rembong Emil Ndahur saat membuka kegiatan menyampaikan terima kasih kepada PLN karena sudah membantu Pemda Manggarai memberikan pelatihan bagi petani hortikultura dari Pocoleok Satarmese. Kegiatan pelatihan tersebut, lanjut Camat Emil, merupakan bentuk kerja kolaborasi antara pemerintah pusat, dalam hal ini adalah PLN, dengan Pemda Manggarai dalam rangka peningkatan kapasitas bagi masyarakat Manggarai. Di depan para peserta, Camat Emil juga menyinggung tentang persoalan stunting yang saat ini masih ditangani secara serius oleh pemerintah. Ada keterkaitan antara hortikultura dengan stunting, yaitu tanaman hortikultura yang bisa memenuhi nutrisi keluarga. Karena kalau terjadi kekurangan gizi, tidak tertutup kemungkinan ada anggota keluarga yang stunting. Dampak lanjut dari stunting, kata dia, adalah persoalan kemampuan berpikir. Harus dipahami, segala urusan tidak mungkin pemerintah buat sendiri. Tenganceng. Itu taramangan kolek kerjasama. Dan kita bersyukur dan berterima kasih
dengan berbagai persoalan batin yang kita alami, pihak PLN juga hadir untuk mendukung upaya pemerintah. Sama-sama kita berpikir dan berbuat untuk masyarakat. Nanti dari pihak PLN yang sudah bekerja sama dengan KWT Kartika Lao, nah kita coba mencoba cara baru, melihat cara baru, coy pandena pertanian di Teho. Dan untuk itu tentunya kami harus berterima kasih. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi kepada pihak PLN yang sudah mau memfasilitasi kegiatan ini. Omong tentang hortikultura, kita omong juga tentang stunting. Stunting hari ini itu adalah persoalan gizi. Persoalan gizi, dampak lebih lanjutnya adalah persoalan kemampuan berpikir. Juga hal-hal lain tentang kesehatan hidup. Persoalan stunting ini persoalan kemampuan berpikir. Nah, persoalan gizi yang menyebabkan stunting, salah satu yang harus kita buat untuk mengatasinya itu adalah bagaimana kecukupan gizi. Nah, tombo kecukupan gizi itu kan salah satunya juga dari pertanian, hortikultura. Tutor kegiatan Lambertus Enga dalam materinya menyampaikan tanaman sama seperti manusia yang setiap hari membutuhkan makanan yang mengandung gizi. Kalau gizinya terpenuhi dengan baik, maka akan tumbuh subur. Tetapi sebaliknya, kalau tidak, tanaman tersebut akan kerdil dan bahkan bisa mati. Terpenuhnya asupan makanan pada tanaman lanjut Lambert tergantung keseriusan pemiliknya untuk mengelola dan merawat, karena yang tahu hanya tuan kebun. Adapun langkah-langkah teknik atau proses hortikultura. Yang pertama, pembuatan pupuk kompos atau bokasi. Yang kedua, persemaian benih. Yang ketiga, mengelola lahan. Yang keempat, pembuatan atau pembentukan bedeng. Yang kelima, pemasangan mulsa. Yang keenam, penanaman bibit. Yang ketujuh, perawatan dan pemangkasan. Yang kedelapan, penyemprotan hama dan penyakit. Yang kesembilan, pemupukan tanaman. Dan yang kesepuluh, produksi atau panen. Hari pertama kegiatan diisi dengan penyampaian materi mengenai pembuatan pupuk bokasi dan langsung praktek, dan hari kedua materi pemasangan mulsa, penanaman bibit dan langsung praktek. Untuk itu, Lambert berharap ilmu pengetahuan yang didapat selama pelatihan dapat diterapkan nantinya dalam membudidayakan tanaman hortikultura. Dia juga meminta agar peserta yang telah mengikuti pelatihan ini dapat menjadi penggerak sekaligus narasumber dalam bertanam hortikultura di komunitasnya masing-masing. Seperti kita kalau tidak makan tuh rasanya bagaimana? Nah, tanaman juga begitu. Tanaman itu, makanya tanaman ini seperti manusia. Kalau kita lapar pasti kita makan, kalau kita haus pasti kita minum. Tapi kalau tanaman, kapan kasih makan dan kapan kasih minum? Yang tahu tuan kebun. Orang PLN tidak akan tahu, siapapun tidak akan tahu. Yang penting buahnya bagus, itu baru orang melihat. Tapi di dalam tanah semua orang tidak tahu. Yang tahu Tuhan kebun. Makanya di sini mari kita kerjasama dan sama-sama kerja yang baik. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.